Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast PMK bersama saya Gandhi Setiora Harjo. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh Mbak Vita. Halo Mbak Vita. Halo, selamat siang Mas Gandhi. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Mbak Vita? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Oke. Nah, kali ini kita tuh akan ngobrolin masalah program rehab. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kita pada hari ini, mungkin Mbak Vita bisa memperkenalkan diri dulu ya. Oke, siap-siap. Jadi, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Vita. Saat ini saya sebagai staf penagihan atau telecollecting di kantor cabang Pamekasan. Oke, telecollecting ya. Tuh. Oke, Mbak Vita. Kita kan akan ngobrolin masalah program rehab nih. Program rehab itu sendiri apa sih, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya. Untuk program rehab itu singkatan ya. Jadi nama aslinya rencana pembayaran iuran bertahap. Oke. Nah, untuk program rehab itu sendiri merupakan program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Seperti Oke. itu. Yang melatar belakangi dari program rehab sendiri ini karena adanya rendahnya pembayaran ability to pay peserta PBPU khususnya pada saat pandemi COVID kemarin ya. Iya. Kemudian rendahnya tingkat keaktifan peserta PBPU yang disebabkan karena tingginya peserta yang menunggak. Kemudian yang terakhir juga adalah tingginya jumlah peserta PBPU yang menunggak di atas 3 bulan. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, jadi untuk program rehab sendiri ini yang dapat mengikuti program ini itu siapa aja, Mbak? Yang bisa mengikuti ya, Iya. peserta PBPU seluruh kelas layanan yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan. Jadi mulai Oke. tunggakan 4 bulan sampai dengan 24 bulan. Berarti bagi peserta yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan ya, yang Betul. dapat mengikuti program ini ya. Terus untuk caranya sendiri gimana, Mbak, untuk mengikuti program rehab ini? Cara mengikutinya, peserta bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN, Oke. kemudian memilih menu pembayaran iuran bertahap. Setelah menentukan jangka waktu pembayarannya, nanti dari sistem akan otomatis mensimulasikan besaran tunggakan yang dibayarkan ke peserta. Oke, oke. Setelah peserta menyetujui, nah ini baru bisa dilakukan pembayarannya melalui kanal-kanal mitra pembayaran BPJS Kesehatan. Oke. Di lainnya juga peserta bisa langsung datang ke kantor BPJS untuk melakukan pendaftarannya atau melalui layanan Pandawa. Oke, berarti peserta yang ingin mengikuti program rehab ini bisa lewat mobil JKN atau Pandawa ya, kalau misalkan lagi jauh dari kantor gitu ya. Ya, betul. Untuk online-nya bisa melalui aplikasi Mobile JKN atau layanan WhatsApp Pandawa. Nah, untuk program rehab itu sendiri apakah berlaku untuk satu keluarga itu, Mbak? Misalkan satu keluarga itu mengalami tunggakan gitu. Itu apakah bisa berlaku atau gimana? Ya. Untuk pembayaran tunggakannya, ini sudah termasuk memperhitungkan tunggakan untuk satu keluarga. Berarti udah kayak dia akumulasikan itu ya. Ya, ya sudah terhitung otomatis di satu KK yang terdaftar di kartu Oke. BPJS tersebut. Apakah jika peserta ini sudah mendaftar, apakah status kepesertaannya itu langsung aktif atau gimana, Mbak? Untuk status kepesertaan sendiri, bagi peserta rehab akan aktif ketika seluruh tunggakannya sudah dilunasi. Oh, Seperti itu. berarti kalau belum lunas masih status kepesertaannya tetap ya nggak Ya, berubah masih ya. belum aktif. Nah, terus
misal nih ada peserta yang sudah mengikuti program rehab. Nah, tapi di tengah proses pembayarannya itu menunggak lagi gitu, Mbak. Mm. Itu gimana? Jadi kalau ada kasus seperti itu dari sistem secara otomatis akan mengakumulasikan tunggakan iuran yang belum terbayar di tagihan sebelumnya. Oke, Mbak. Apakah peserta ini bisa mempercepat pelunasan pembayaran tunggakan bertahapnya, Mbak? Peserta dapat melakukan percepatan pelunasan pembayaran tunggakan dengan memilih menu pembayaran tunggakan bertahap pada aplikasi Mobil JKN. Oke. Kemudian memilih fitur pelunasan. Selanjutnya, dari sistem akan otomatis membatalkan seluruh simulasi perhitungan awal dan seluruh tagihan iuran peserta yang ditagihkan pada kanal pembayaran iurannya. Berarti bisa melalui aplikasi Mobil JKN lagi ya. Ya, betul. Nah, untuk misal nih saya mengikuti program rehab. Nah, itu akan dikenakan bunga atau enggak, Mbak? Nah, jadi tidak ada bunga ya seperti pinjaman-pinjaman bank. Jadi Oke. untuk tunggakannya ini tetap dibayarkan sesuai dengan tunggakan peserta sebelumnya. Jadi kalau misalnya tunggakan sebelumnya sebesar 140.000, ya yang dibayarkan sejumlah yang sama yaitu 140.000. 140.000 tadi. Berarti nggak ada denda ya? Nah, tidak ada denda. Oh ya, Mbak. Eh, untuk peserta yang sudah melakukan pelunasan pada tunggakan dan iurannya, itu apakah masih akan dikenakan denda pelayanan, Mbak, jika peserta itu mengakses layanan rawat inap di rumah sakit? Ya. Peserta yang sudah melunasi tunggakan dan iurannya tetap akan dikenakan denda pelayanan jika mengakses layanan rawat inap di rumah sakit dalam kurun waktu 45 hari sejak pelunasan. Oh, oke. Berarti ada ini ya jangka waktunya gitu ya, 45 hari ya. Betul. Nanti setelah 45 hari tidak akan dikenakan denda. Oke. Nah, terus kalau misalkan sebelum dari 45 hari itu mengalami sakit itu gimana? Oke. Masih akan tetap dikenakan denda pelayanan ya, Oke. dan tidak dapat mengajukan pembayaran secara bertahap. Apakah denda dari pelayanan itu dapat dibayar seperti tunggakan iuran peserta itu, Mbak? Ya, untuk dendanya tidak bisa dilakukan secara bertahap atau dicicil ya. Jadi untuk dendanya sebesar nominal tersebut ya dibayarkan sesuai nominal. Langsung lunas gitu Ya, ya. langsung dilunasi. Mungkin ada peserta nih, Mbak, yang pengen tahu nih, misalkan ada peserta yang menunggak tapi masih ragu untuk mengikuti program rehab ini. Emang manfaat dari ikut program rehab ini apa sih, Mbak? Ya. Untuk program rehab sendiri ini kan mempermudah dan meringankan beban peserta ya yang memiliki tunggakan, khususnya bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran yang besar. Oke. Dari apa namanya tunggakan 3 bulan mungkin masih untuk pembayaran tunggakan yang 4 bulan kan mungkin masih ringan ya, tapi untuk Mm-mm. peserta yang memiliki tunggakan di atas 10 bulan kan lumayan besar Lumayan ya, tuh. Iya, apalagi memiliki jumlah anggota yang banyak lumayan gitu. banyak Jadi ya. dengan program ini sangat membantu sekali untuk peserta-peserta agar bisa segera melunasi tunggakannya, sehingga kan masyarakat juga bisa menggunakan fasilitas kesehatan sesuai Mm-mm. dengan haknya. Oke, berarti sangat bermanfaat ya, khususnya untuk keluarga yang mempunyai banyak anak. Ada yang mau saya tanyakan, Mbak. Nah, Mhm, kan dulu itu kalau nggak salah di tahun 2020 itu ada program juga ya dari BPJS Kesehatan. Kalau betul. nggak salah itu relaksasi ya. Ya, Nah, itu bedanya sama yang program rehab ini apa, Mbak? perbedaannya itu pertama, peserta yang dapat mengikuti program keringanan pembayaran tunggakan ini untuk yang relaksasi ya, itu merupakan peserta PBPU yang memiliki tunggakan minimal 4 bulan. Sedangkan untuk rehab sendiri kan minimal 4 bulan sudah bisa melakukan untuk ikut ke program itu kan.
Iya. Kemudian yang kedua, peserta yang ikut program relaksasi ini langsung aktif status kepesertaannya, sedangkan yang Oh, rehab menunggu pelunasan terlebih dahulu. oke. Berarti perbedaannya di masalah pelunasannya itu ya sama status kepesertaannya ya. Ya, betul. Nah, gimana peserta yang sudah mendaftar program auto debit ini, Mhm. apakah tagihan yang akan didebit itu sesuai dengan tahapan yang telah didaftarkan pada program rehab, Mbak? Ya. Untuk peserta yang sudah terdaftar auto debit ya, jadi untuk pembayarannya, pembayaran tahapannya sudah terkoneksi dengan sistem auto debitnya. Jadi, misalnya sudah ikut ke mitra pembayaran BPJS, jadi itu sudah disesuaikan langsung untuk yang ikut program rehab. Jadi tidak perlu mendaftar lagi. Bagaimana bila peserta itu pernah melakukan rekon tambah atau rekon kurang? Nah itu, tahapannya itu seperti apa ya, Mbak? Peserta yang memiliki riwayat rekon tambah, kurang, atau rekon sebagian itu ya, jadi untuk seluruh penambahan atau pengurangannya akan ditagihkan bersamaan dengan bulan proses rekonnya. Oke, berarti, ditagihkan bersamaan ya, secara bersamaan ya? Iya ya, langsung ditambahkan ke jumlah tunggakannya. Bagaimana peserta itu dapat melakukan pengecekan informasi tentang tahapan pembayaran tunggakan iuran, tapi dia itu tidak, terdaftar melalui Mobile JKN. Itu cara ngeceknya tuh gimana, Mbak? Ya, untuk pengecekan informasinya tetap dapat dilakukan melalui aplikasi Mobil JKN ya, di menu Oh. rencana pembayaran bertahap. Jadi semuanya sudah ada di aplikasi Mobil JKN. Oke. Nah, ngomong-ngomong yang tadi nih, Mbak, yang masalah, satu anggota keluarga. Nah, untuk tahapannya sendiri, tahapan pembayaran tunggakan, bagi salah satu anggota keluarga ini dengan perbedaan jumlah bulan tunggakannya. Itu bagaimana tahapannya, Mbak? Ya, jadi untuk tahapan pembayarannya tadi tuh sebenarnya langsung bisa disimulasikan oleh sistem ya. Nah, untuk Oke. tahapannya eh, akan dilakukan perhitungan pembagian berdasarkan peserta dengan jumlah bulan tunggakan tertinggi. Misalnya, ya untuk bapak misalkan menunggak 13 bulan, sedangkan ibunya menunggak selama 6 bulan ya. Satu keluarga ini melakukan tahapan pembayaran selama 4 bulan. Maka pembagiannya untuk bapak bulan pertamanya selama 4 bulan tunggakan yang harus dibayarkan. Kemudian bulan kedua sampai bulan keempat tunggakan yang dibayarkan 3 bulan. Selanjutnya untuk ibu, pembayaran bulan pertamanya selama 4 bulan. Kemudian untuk 2 bulan, untuk bulan kedua dibayarkan sebesar tunggakan 2 bulan, kemudian bulan ketiga dan keempatnya kosong. Seperti itu. Oke, berarti untuk pembagiannya seperti itu ya, Mbak? Ya. Berarti untuk yang Bapak itu bulan pertama, Mm-mm. tadi itu pembayarannya itu 4 bulan ya? Ya, Terus untuk bulan kedua sampai keempat baru 3 bulan. ya. Ini menyesuaikan langsung. Oke, untuk yang ibu bulan pertama itu 4 bulan. Mm-mm. Pada bulan kedua yang dibayarkan itu 2 bulan Mm. dan yang ketiga sampai empat itu berarti udah kosong. Ya, betul. Soalnya kemarin kawanku tuh nanya, dia kan sebelumnya kerja di pabrik ya. Nah, untuk BPJS kesehatannya itu kan ditanggung oleh perusahaan. Nah, terus setelah dia keluar dari perusahaan tersebut, nah untuk masalah pembayarannya itu gimana, Mbak? Ya, jadi Apakah mm, status kepesertaannya tetap aktif atau udah nggak aktif atau gimana? Mungkin ya, bisa dijelaskan. ya, jadi apabila itu ya pesertanya masih memiliki tunggakan ya, untuk dapat melakukan aktivasi, ini peserta ini harus
membatalkan program rehab sebelumnya. Oke. Berarti ini bagi yang sebelumnya mengikuti program rehab ya? Ya, Oke. jadi program rehab sebelumnya ini harus dibatalkan melalui menu pelunasan ya di aplikasi Mobile JKN. Nanti setelah dilakukan aktivasi oleh BPJS Kesehatan, nah peserta ini baru bisa ikut program Program rehab rehab. kembali. Oh, oke. Berarti harus membatalkan dulu baru diaktifkan lagi gitu ya? Ya, batalkan, lalu kita aktivasi, setelah itu baru daftar rehab lagi. Oh ya Mbak, apakah peserta ini yang terdaftar sebagai program rehab dapat melakukan perubahan skema pembayaran? Ya, jadi untuk peserta ya dapat melakukan perubahan skema dengan terlebih dahulu membatalkan program rehabnya. Ya, yang ada di menu rencana pembayaran bertahap tadi ya di aplikasi Iya. Mobile JKN. Oke. Kemudian bisa mendaftar kembali dan mengatur ulang jangka waktu pembayaran yang diinginkan. Oh, berarti langkah awalnya tuh dibatalkan terlebih dahulu baru Ya, didaftarkan ulang gitu ya. ya betul Tapi betul. itu nggak mempengaruhi ini Mbak, kayak tunggakannya atau pembayarannya gitu Mbak. Ya, untuk pembayarannya sendiri tidak berpengaruh ya. Untuk tunggakan akan tetap sama. Jadi kan untuk perubahan skema sendiri itu, misalnya peserta sebelumnya memilih untuk penyelesaian pembayarannya selama 6 bulan, tapi dirubah ke 4 bulan. Artinya Oh, untuk oke oke. pembayaran skema pembayarannya ini kan disesuaikan dengan kemampuan peserta untuk melakukan pembayarannya. Oke, berarti nggak berpengaruh ya. Ya. Oke Mbak, pertanyaan terakhir nih Mbak. Apa yang akan terjadi nih bila peserta ini lupa membayar iuran di program rehab ini? Terus apabila peserta ini sudah membeli pelunasan, namun peserta itu tidak jadi, apakah bisa mendaftar lagi Mbak untuk program rehab? Terus eh, jika bisa, kapan peserta itu dapat mendaftar kembali? Apakah langsung bisa daftar langsung ataukah ada kayak jangka waktunya dulu atau gimana? Ya, apabila peserta tidak membayar sesuai komitmen saat pendaftaran program, maka bulan depannya akan secara otomatis peserta akan keluar dari program rehab tersebut ya. Jadi untuk tunggakannya akan muncul kembali di kanal pembayaran. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi, kalau peserta sudah memilih pelunasan tapi ternyata nggak jadi, eh, apakah bisa mendaftar lagi? Bisa. Jadi untuk peserta yang mau mendaftar untuk ikut program rehab itu sangat bisa ya. Kemudian untuk ini apabila bisa, kapan peserta harus mendaftar kembali? Untuk pendaftarannya bisa diikuti di bulan berikutnya. Oke Mbak Vita, ternyata setelah kita ulik-ulik terkait program rehab, ternyata banyak manfaatnya juga ya bagi peserta, khususnya terkait dengan keringanan pembayaran tunggakan ya melalui mekanisme cicilan. Setelah selain itu dapat memberi kesempatan juga untuk dapat segera mengaktifkan kepesertaannya bagi peserta yang status kepesertaannya tidak aktif. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya Mbak Vita. Oke. Untuk teman-teman semua, semoga informasi dari kita bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.